Penerapan siklus manufaktur, di mana proses yang mengubah bahan mentah menjadi produk jadi yang siap untuk didistribusikan ke konsumen, dan pengadaan bahan baku pembuatan mobil, hingga pengujian kualitas dan juga distribusi awal. Contoh kegiatan seperti penambangan biji, logam, dan juga mineral. Aspek lingkungannya, perubahan tata guna lahan dan juga pembuangan limbah tambang. Terdapat dampak lingkungannya juga seperti kerusakan bentang alam, deforestasi, pencemaran air, dan juga tanah. Lalu ada pengecatan bodi mobil, di mana terdapat aspek lingkungannya yaitu pelepasan pelarut ke udara. Dan dampaknya emisi senyawa organik volatif atau VOCs. Lalu ada produksi baterai mobil listrik atau EV, di mana aspek lingkungannya yaitu ekstraksi dan juga pemurnian litium, kobalt, dan juga nikel. Nah, dampak lingkungan yang dihasilkan yaitu konsumsi air yang sangat besar dan juga limbah kimia. Selanjutnya ada terapan siklus operasional, di mana di sini merupakan rangkaian utamanya perencanaan rute dari jadwal, pengoperasian kendaraan untuk mengangkut penumpang atau barang, hingga pemantauan biaya, pendapatan, serta kondisi kendaraan. Ada apa aja sih kegiatannya? Contohnya seperti pembakaran bahan bakar atau fosil, seperti bensin atau solar. Aspek lingkungannya, emisi gas buang dari knalpot. Dampak lingkungannya, pelepasan CO2, NO2, dan juga PM2,5. Lalu ada gesekan ban dengan permukaan jalan, di mana aspek lingkungan yang dihasilkan yaitu abrasi material ban, dan dampak lingkungan yang dihasilkan pelepasan partikel mikroplastik. Lalu selanjutnya ada pengisian daya mobil listrik. Aspek lingkungannya konsumsi listrik dari jaringan nasional ataupun regional. Dampak lingkungannya emisi GRK yang tidak langsung ataupun ketergantungan sumber listrik. Lalu ada kebocoran fluida kendaraan, di mana tetesan atau rembesan oli, cairan pendingin, minyak rem, dan pencemaran tanah dan air permukaan. Selanjutnya yaitu tahap masa akhir pakai atau end of life, di mana tahap ini mencakup proses evakuasi umur kendaraan, penentuan waktu pensiun, serta keputusan apakah mobil akan dijual kembali, didaur ulang sesuai dengan regulasi lingkungan, ataupun dibongkar untuk saku cadang. Nah, contoh kegiatannya yaitu pembuangan bahan bekas. Aspek lingkungannya seperti penumpukan limbah non-biodegradable. Dampak lingkungan yang terjadi yaitu limbah padat yang memakan ruang TPA. Lalu pembongkaran mobil bekas, di mana sisa cairan yang tidak tertangani dengan baik. Nah, dampak lingkungannya kontaminasi tanah dan air tanah di lokasi pembongkaran. Lalu selanjutnya ada pembuangan aki timbal asam. Aspek lingkungannya yaitu potensi kebocoran asam sulfat dan timbal. Dampaknya ketika itu terjadi yaitu pencemaran logam berat atau timbal. Lalu terakhir ada pembuangan baterai lithium ion EV, di mana aspek lingkungannya yaitu limbah dengan kandungan logam berat dan elektrolit, dan dampaknya dihasilkan limbah B3, bahan berbahaya dan juga beracun. Baik, berikutnya ada pun strategi pengelolaan dan pemantauan lingkungan di industri transportasi mobil. Nah, pertama ada tuntutannya. Nah, tuntutan ini datang dari mana aja sih? Yang pertama itu ada peraturan pemerintah yang semakin ketat, kemudian kesadaran konsumen dan pasar yang meningkat, kemudian ada pun tuntutan investor terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab. Pergeseran paradigma ini dimulai dari pengelolaan limbah di ujung pipa atau end of pipe ke pengelolaan di setiap titik proses dari hulu ke hilir atau cradle to cradle. Kemudian dari sifat yang diatur dan dipaksa atau command and control ke sifat sukarela, proaktif, dan kreatif terhadap lingkungannya. Kemudian dari dianggap sebagai biaya atau cost center ke dilihat sebagai cara menciptakan nilai dan efisiensi. Kemudian ini adalah hierarki pengelolaan lingkungannya, mulai dari komitmen, pola pikir, dan kepedulian lingkungan, kemudian manajemen peduli lingkungan, dilanjut teknologi ramah lingkungan, dan ekoefisiensi sebagai puncaknya, yakni sebagai tujuan akhir di mana efisiensi sumber daya menghasilkan keuntungan ekonomis dan ekologis. Ini adalah implementasi dari rantai produksi. Yang pertama itu ada manajemen sistem yang digunakan ISO 14100 yang menerapkan sistem manajemen lingkungan atau SML yang terstandar di seluruh pabrik untuk memastikan proses yang konsisten dan perbaikan yang berkelanjutan. Kemudian ada produksi bersih, yakni melakukan audit proses secara berkala untuk mengidentifikasi peluang penghematan material dan energi. Yang kedua itu ada teknologi ramah lingkungan yang menggunakan prinsip 5R. Prinsip 5R ini mencakup replace atau mengganti, reduce atau mengurangi, reuse atau menggunakan kembali, recycle atau mendaur ulang, dan recover yakni memulihkan. Kemudian ini adalah
diagram alir dari tujuan akhir ekoefisiensi. Dimulai dari aksinya yakni menghemat konsumsi sumber daya dan bahan, cegah kerusakan dan pencemaran, kemudian kendalikan, manfaatkan, dan kelola limbah. Proses utamanya yakni efisiensi sumber daya dan bahan, kemudian menghasilkan reduksi biaya operasi, yakni biaya energi, air, pembuangan limbah menurun. Selanjutnya, pemantauan lingkungan, dan ini adalah mengukur dampak dan kinerja. Kita mengangkat studi kasus dari emisi di area pengecatan mobil. Masalahnya adalah data pemantauan menunjukkan emisi VOCs atau senyawa organik volatil dari area pengecatan melebihi batas aman yang ditetapkan pemerintah. Akar penyebabnya adalah filter karbon pada sistem pengendalian emisi ditemukan sudah jenuh akibat jadwal perawatan yang tidak dipatuhi. Tindakan yang bisa kita lakukan itu adalah koreksi, yakni filter yang jenuh segera diganti dengan yang baru. Kemudian pencegahan, jadwal perawatan filter dibuat otomatis dan semua tim terkait dilatih ulang sesuai SOP yang baru. Kemudian tindakan perbaikan ini menghasilkan emisi gas VOCs berhasil turun ke level normal dan tetap stabil di bawah ambang batas aman. Dan pemantauannya selanjutnya, kesimpulannya adalah jalan menuju industri mobil berkelanjutan ini, yakni yang pertama, paradigma baru dari reaktif ke proaktif berbasis komitmen dan kesadaran. Kemudian kunci hierarki, yakni fondasi komitmen, sistem manajemen terstruktur, dan teknologi ramah lingkungan. Kemudian efisiensi, yakni praktik lingkungan yang menekan biaya dan tingkatkan daya saing. Kemudian pemantauan, jadi kompas peringatan dini mendorong perbaikan berkelanjutan. Keberlanjutan bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan strategis untuk masa depan industri otomotif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penerapan perangkat manajemen lingkungan. Yang pertama ada AMDAL dan UKL-UPL. Dua hal ini wajib dilakukan sebelum pembangunan pabrik perkaitan mobil. Di sini dilakukan analisis dampak terhadap udara, air, dan tanah, lalu diberikan rekomendasi mitigasi, misalnya pembangunan IPAL atau pembangunan filter gas buangan. Hasil AMDAL ini nantinya jadi dasar hukum untuk izin operasi industri. Selanjutnya ada ISO 14001, yaitu standar internasional untuk sistem manajemen lingkungan di industri mobil. Penerapan ISO ini bisa berupa program zero waste, manufacturing daur ulang limbah, serta efisiensi energi di jalur produksi. Selain menjaga lingkungan, penerapan standar ini juga meningkatkan daya saing global karena termasuk dalam konsep green industry. Kemudian ada audit lingkungan, dan juga yang terakhir ada eco-label, yaitu sertifikasi untuk produk yang ramah lingkungan. Contohnya kendaraan hybrid atau mobil listrik yang lebih efisien dan punya emisi lebih rendah. Produk dengan label ini punya nilai jual lebih tinggi karena menarik bagi konsumen yang peduli lingkungan.